Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 239. Wah, Hasan mau ikutan makan bersama juga. Sini-sini dekat aku aja, seru Vano menepuk tempat kosong di sampingnya. Kata Hussein, mereka harus baik-baik sama Hasan. Walaupun temannya satu ini dingin nauzubillah, tapi aslinya baik kok. Di samping aku aja. Mataharinya jadi membelakangi kita, ujar Rangga menggeser tubuhnya ke samping. Hasan malah duduk di dekat Zulfa sebab tempat itu membuatnya bisa melihat pohon besar di depannya, yang berjarak 10 meter. Dia yakin gadis itu ada di sana. Ya kok duduknya di dekat Zulfa Sihsan. Kecewa Vano dengan bibir ditekuk. Kenapa emangnya? Ini kan hakku duduknya, mau di mana? Vano dan Rangga saling pandang, mereka memasang wajah cemberut. Hasan begitu menyebalkan padahal mereka berusaha menawarkan diri. Hussein hanya tertawa melihatnya, lalu membuka kotak bekal miliknya. Tempat duduk. Abangku jangan dipermasalahin, kita sekarang harus makan, keburu bel berbunyi. Wah, bukan hanya kotak bekal saja yang sama, tapi menu makanan kalian juga sama, celetuk gadis yang memakai hijab putih itu terkekeh geli. Apalagi saat melihat bentuknya nasi goreng bentuknya hati, ditambah mata telur sapi bentuknya bulat. Bedanya Hasan telurnya berwarna putih sebab bagian kuningnya dia berikan pada Hussein. Hasan tidak suka kuning telur. Kenapa Zulfa memilih teman laki-laki? Padahal anak perempuan seusianya pun banyak di kelasnya. Tentu saja gadis ini anaknya tomboy, dia selalu suka berteman dengan anak lelaki. Menurutnya mereka mengasihkan. Bentuk nasi gorengnya lucu kan? Ini tuh Emi kita yang buatkan. Emi kita jago banget masak, sombong Hussein dibalas anggukan dari Hasan. Umaku juga buatin aku sayur sup daging yang rasanya nggak kalah enak dari nasi goreng kalian, makanya aku bawa mangkok dan sendok. Kalian mau? Zulfa menawarkan. Hussein menyerahkan penutup kotak bekalnya yang bisa dijadikan wadah untuk sup. Kamu juga mau nasi gorengku, Zulfa? Mau banget. Aku juga mau dong nasi gorengnya Hussein, pinta Vano. Kamu juga bisa ambil. Makanan punyaku. Kalian mau daging punyaku? Rangga juga menawarkan sambil membetulkan letak kaca mata minusnya. Walaupun usianya masih kecil tapi kedua matanya sudah rabun jauh. Sebab itulah dia harus memakan kaca mata terus. Tapi itu daging apa kok aneh? Heran Hussein mengambil sepotong daging yang telah dipotong kecil-kecil. Bukan daging ayam ataupun daging sapi, sebab itulah dia heran. Daging babi, bagian perutnya ini enak banget ih. Ini makanan kesukaanku. Hussein seketika menjatuhkan kembali daging di tangannya lalu mengusap dadanya. Hampir saja dia memakan daging tersebut. Kasih tawarannya Rangga, tapi aku tidak makan daging babi. Aku juga, ujar Zulfa yang tadi ingin meminta dia urungkan. Sedangkan Vano mengambil sesendok daging milik Rangga yang penuh dengan bumbu kecap. Memangnya, kenapa? Agamanya tidak melarang memakan daging tersebut. Dia beserta keluarganya selalu memakannya. Anak lelaki bermata sipit yang nemtaknya bernama Rangga Yuda beragama Katolik sejak lahir dari orang tuanya, keturunan cinta dari sang ayah yang kini tinggal di Indonesia bersama ibunya. Sedangkan Vano beragama Hindu. Kalau Hasan mau, Hasan hanya menggeleng, dia diam sejak tadi karena langsung makan dengan lahap nasi goreng miliknya. Loh, kenapa ndak boleh makan daging babi? Enak loh padahal, apalagi bagian kulitnya. Vano bertanya dengan bingung. Agama Islam melarang kita memakan babi soalnya haram, sahut Hussein masih belum makan isi di kotak bekal makanannya. Haram. Rangga mengernyit ikut bingung. Dia tidak tahu sebab orang tuanya tidak
Memberitahu siapa saja yang boleh memakan daging dari hewan ini. Haram itu sesuatu yang dilarang. Jika kita melanggar akan dapat dosa dari Allah. Oh, terus kenapa bisa Tuhan kalian mengharamkan daging babi? Padahal enak loh. Kalau dimakan. Aku hampir tiap hari makan. Rugi atuh soalnya ini enak banget. Ujar Rangga. Hasan yang telah menelan makanannya seketika mengeluarkan suaranya. Izin aku menjelaskan boleh. Mereka mengangguk. Pedoman hidup orang yang beragama Islam kan Al-Quran dan di sana ada larangan memakan apalagi menyentuh babi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya karena daging babi dinilai kotor dan najis. Salah satunya ada pada surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dan juga surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu, yang disembelih untuk berhala, Kis. Al-Maidah 3. Tak hanya dagingnya saja, namun semua bagian yang dihasilkan dari hewan tersebut diharamkan. Seperti kulit, minyak, tulang, darah dan lainnya. Jelas Hasan panjang lebar membuat Zulfa dan Hasan bertepuk tangan sedangkan Vano dan Rangga mengerjap. Mereka berdua cukup takjub akan penjelasan panjang dari Hasan. Temannya yang satu ini ternyata bisa bicara panjang juga. Kalau hanya sedikit makan daging babi gimana? Tanya Vano. Tetap haram. Sesuatu yang telah diharamkan akan tetap haram, tidak bisa menjadi halal. Tapi aku masih bingung. Terus kalau Tuhan kalian mengharamkan daging babi kenapa Dia malah menciptakannya? Sekarang Vano yang bertanya. Sepatutnya manusia tidak mesti mengetahui hikmah apa yang terkandung dari apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia hanyalah beriman kepadanya. Karena sesungguhnya Allah SWT lebih mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya. Jadi, cukup percaya saja jika ada suatu larangan dari Allah, maka pasti hal tersebut mengandung mudarat atau bahaya bagi hambanya. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Qs Al-Anbiya 23. Barangkali Allah SWT menciptakan babi untuk dijadikan sebagai bahan ujian pada manusia. Jika seseorang mampu menghindari larangan tersebut, maka ia lulus dalam ujian yang Allah SWT telah berikan. Jelas Hasan lagi. Dengan diciptakannya babi, diharapkan dapat dijadikan pelajaran yang dapat dipetik, yakni agar tidak hidup seperti babi. Maksudnya, karena babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Rakusnya babi bisa dilihat dari sikapnya yang selalu memuntahkan makanannya, lalu dimakan lagi. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok karena babi memakan kotorannya sendiri. Bahkan makanan yang dimakan babi pun terkadang dikencingi oleh babi itu sendiri, jelas Hasan lagi. Maaf jika penjelasanku menyinggung kalian, aku tidak bermaksud karena kalian memintaku untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Hasan berhati-hati takut membuat temannya ini sakit hati. Vano dan Rangga mengangguk paham, mereka seketika tidak nafsu memakan masakan di bekalnya, setelah mendengar penjelasan dari Hasan. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita nggak makan makanan punya kamu. Nih Zulfa masih telur ceplok sama mie goreng untuk Rangga. Kebetulan umiku bukan hanya masakin aku sup daging aja. Nih nasi goreng punyaku juga masih banyak, mau? Hasan menawarkan. Rangga mengangguk semangat.
Hasan juga mau mie goreng. Hasan menggeleng. Biarin aja Zulfa abangku itu nggak suka makanan dari orang lain. Dia sukanya makan mie. Zulfa mengangguk paham lalu melirik ke belakang sebab sejak tadi Hasan hanya menatap ke arah pohon besar yang tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka berlima fokus pada makanannya. Hasan begitu makan dengan cepat, kotak makanan pun isinya habis tanpa sisa. Nasi goreng buat Emi-nya memang juara, tidak tertandingi oleh orang lain. Loh Hasan kemana kok dia tiba-tiba udah nggak ada? Heran mereka menatap sekitar. Dan tidak menemukan lelaki yang irit bicara itu. Hanya kotak bekal saja yang terlihat. Sementara orang yang dicari malah berjalan ke belakang sekolah. Tadi Hasan melihat sosok gadis berlari dengan sangat cepat tanpa semua orang sadari, tapi dia menyadarinya. Hei kamu tunggu. Terlihat gadis yang sejak tadi Hasan cari itu ingin melompat ke dinding yang cukup tinggi. Dia kira gadis itu tidak mampu untuk naik, tapi ternyata sebaliknya. Hei tunggu. Jangan dulu pergi. Seakan merasakan ada orang di belakang, gadis itu mengurungkan niatnya untuk melompat ke bawah dinding. Dia menatap ke belakang lalu memasang wajah terkejut. Tunggu, bukannya lelaki itu yang pernah memberikannya alat tulis minggu lalu. Ah, kamu mendengar suaraku kan? Bisa turun sebenar. Hasan mengeluarkan suaranya dengan canggung. Dia tidak terbiasa memulai pembicaraan. Mungkin ini kali pertama. Gadis itu bingung tidak mengerti apa yang dikatakan lelaki itu. Namun gerakan Hasan yang menyuruhnya turun, segera dia turun kembali. Ada apa? Dia berkata dengan gerakan tangannya. Hasan tidak mengerti, kenapa gadis ini bukannya bersuara malah menggerakkan tangannya. Ah, maafkan aku, pasti kamu tidak mengerti bahasa isyarat. Tunggu bentar. Gadis itu menulis sesuatu dari bukunya. Ada apa menyuruhku turun? Ah itu. Hasan kebingungan untuk menjawab. Apa kamu bisa mendengar suaraku? Dia mengusap belakang kepalanya. Aku tuli dan bisu, jadi aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu bisa menulisnya di buku ini, tulisnya. Hasan sedikit tertegun saat membacanya. Dia baru pertama kalinya melihat anak seusianya yang tidak bisa mendengar apalagi bersuara di depan mata kepalanya sendiri. Apalagi penampilannya begitu lusuh. Rambutnya pun acak-acakan. Namun yang membuatnya tertarik adalah senyumannya yang tak pernah pudar, padahal hidupnya begitu menyedihkan. Maafkan aku, pantas saja sejak tadi aku berteriak kamu tidak menyahutku. Namaku Hasan. Kamu siapa? Tulis Hasan dengan aksara yang begitu rapi. Berbeda dengan gadis itu. Namaku Mawar. Nama yang indah. Terima kasih. Kamu tidak akan melaporkanku kan jika aku selalu bersembunyi di samping kelas untuk menyalin pelajaran yang ditulis oleh Bu Guru. Hasan menggeleng keras, lalu balas menulis dengan cepat. Aku tidak akan melaporkanmu. Mata Mawar berbinar. Bang Hasan, Yu abang di mana sih? Ayo kita main. Hussein gak mau main kalau abang gak ikut main. Aku lihat ya abang lari-larian ke belakang sekolah. Itu suara Hussein membuat Hasan berbalik sebentar. Saat ingin menatap kembali gadis itu, dia sudah naik ke dinding dan melompat ke bawah hingga tak terlihat. Dia pergi begitu cepat padahal aku berniat ingin menanyakan alamat rumahnya. Siapa tahu kan Ubi bisa bantu gadis itu untuk bisa sekolah. Ikhlas adalah hal yang mudah untuk kita ucapkan. Namun, tidak semua orang mampu menerapkan sikap ini dalam kehidupannya. Salah satu hal yang sulit dilakukan adalah ikhlas dalam menerima cobaan yang telah Allah berikan. Di dunia ini akan selalu ada cobaan dalam hidup. Sekuat apapun kita menghindarinya, pada masanya nanti ujian akan selalu ada mendatangi kita.
Sabar dan ikhlas adalah hal yang perlu kita lakukan supaya ujian yang menimpa kita dapat menjadi pahala. Melakukan ikhlas dan sabar, maka cobaan hidup akan dapat kita maknai sebagai anugerah. Itulah yang dapat mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Selain itu, dengan ikhlas terhadap kehendak Allah, maka akan menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Allah SWT berfirman, "Dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya." Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Q.S. Ghafir ayat 65. Ceramah dari Ustadz Ikram didengarkan dengan seksama oleh para jamaah yang hadir di kajian pagi ini. Walaupun sebagian para kaum hawa tatapan mereka begitu fokus pada wajah tampannya. Lihat tahu hal itu bisa membuat zina pandangan, tapi mau bagaimana lagi? Pesona Ustadz Ikram tidak main-main. Mungkin bagi yang baru mengikuti kajian dari Ustadz Ikram mereka mengira dia masih lajang dan tidak memiliki anak. Wajahnya itu loh, mendamaikan hati semua orang sekalipun hanya tatapannya fokus menatap para jamaah pria yang berada di barisan samping sebelah. Perempuan, tertutupi oleh pembatas kain. Kajian pagi hari ini lebih didominasi kaum hawa, sampai sisi kanan penuh oleh mereka. Sampai jam 11 siang kajian akhirnya selesai tepat waktu. Ikram harus segera pergi dari majelis ini karena kedua anaknya pasti sudah menunggu di depan gerbang sekolah, sebab di jam ini waktu kedua anaknya pulang. Cekrek. Cahaya dari kamera yang membuat kedua mata Ikram silau membuatnya berhenti. Berjalan, dia menunduk sambil mengusap matanya. Seperti biasa masih ada saja orang-orang yang mengambil fotonya. Entah dia juga tidak. Untuk apa fotonya diambil? Segera dia mempercepat kembali langkahnya, keluar dari majelis menuju parkiran di mana mobilnya ada di sana. Tapi ternyata tidak semudah itu saat seorang pria yang dia kenali menghadangnya. "Ustadz Ikram, bisa kita bicara sebentar, ini penting." "Afwan Ustadz Fatah, lain kali saja, saya harus pergi ke TK Mutiara untuk menjemput anak-anak. Pasti mereka sudah menunggu." Ustadz Fatah malah menahan tangannya. "Sebentar saja. Ini terkait masalah 3 bulan lalu antara Ustadz dan Ning Sifa." Ikram seketika mengurunkan niatnya untuk membuka pintu mobil. "Jangan bilang Ning Sifa." Ustadz Fatah mengangguk lemah seperti tahu apa yang dipikirkan oleh Ikram. "Sakitnya semakin parah, Ustadz." Sementara Hasan dan Hussein masih sabar menunggu Ubi mereka datang menjemput, duduk di depan gerbang sekolah sambil bertopang dagu. "Ini udah 20 menit setelah bel pulang berbunyi tapi kenapa Ubi belum jemput kita?" gumam Hussein cemberut saat melihat teman-temannya sudah dijemput oleh orang tua mereka. "Yulia, kamu tidak mau es buah ini? Padahal enak loh kalau dimakan siang-siang kayak gini. Mana mataharinya lagi terik-teriknya lagi." Perempuan yang memakai gamis hitam dengan kerudung dan cadar senada itu menggeleng. "Aku akan makan nanti bersama anak-anak teh. Kalau gitu teteh akan habiskan semangkuk es buah buatanmu ini." Yulia terkekeh kecil dan mengangguk. Tatapannya menatap pagar rumah yang terbuka. Namun tidak kunjung melihat kedatangan suami dan kedua putra kembarnya. Iya, bagaimana keadaan bunda dan ayahmu, Yulia?" "Alhamdulillah baik teh. Tadi pagi Yulia dan Ashar pergi mengunjungi ayah Daneswara dan bunda Sarah. Ternyata keadaan mereka baik-baik saja dan itu melegakan." Wardah menatap adik iparnya yang tak henti-hentinya menatap pagar. "Mereka sekarang ada di teras depan. Ikram dan kedua anakmu jangan ditunggu, nanti juga mereka pulang." "Tapi ini udah jam setengah 12 siang teh. Jam pulang anak-anak kan jam 11. Mas Ikram juga bilang jika ceramahnya hanya sampai jam 11 juga."
Aku khawatir karena udah 30 menit mereka belum pulang. Mana Mas Ikram gak bawa ponsel lagi? Mungkin mereka mampir dulu ke suatu tempat. Tiba-tiba ponsel Yulia berdering, segera dia mengangkatnya. Ternyata dari Bu Wali kelas kedua anaknya. Untuk apa dia menghubunginya?